Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali belajar tematiknya. Silakan kalian buka buku pena kalian halaman 32. Kita akan bahas kata sapaan dalam fabel. Apa itu sih kata sapaan? Nah, dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, kata sapaan ini digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan ya. Nah, ini beberapa bentuk kata sapaan. Yang pertama contohnya nama diri. Misalkan Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Atau panggilan keluarga. Misalkan Bapak, Ibu, kakak, adik, dan paman. Atau nama gelar atau profesi seseorang, misalkan nama jabatan ya, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Dan ada lagi kata sapaan yang dari nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang mengikuti suatu kegiatan, misalkan penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Nah, di sini Ibu berikan beberapa contoh kata sapaan. Yang pertama, Fitri, bagaimana kabar ibumu? Nah, di sini ada kata Fitri. Nah, ini kata sapaan yang berasal dari nama panggilan ya. Yang kedua, tolong bantu aku, Kak. Nah, ini ada kata Kak. Nah, ini kata sapaan yang berasal dari nama panggilan keluarga ya, Kak, kakak. Yang ketiga, dokter, bagaimana kondisi ibuku? Nah, ini ada kata dokter. Nah, ini kata sapaan dari dari profesi ya, dokter. Yang keempat, para penonton, selamat menyaksikan tayangan berikut. Nah, ini ada kata para penonton. Nah, ini juga kata sapaan yang berasal dari nama pelaku atau peserta ya. Kemudian yang kelima, hai kura-kura, mengapa jalanmu lambat sekali? Nah, ini kata sapaan dari pelaku atau tokoh yang ada di dalam fabel. Nah, inilah contoh kata sapaan. Sekarang silakan buka buku pena kalian halaman 37. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah ya. Di setiap daerah Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Kita harus bangga ya, karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Berikut beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian buka buku pena kalian halaman 38. Di sini ada Pulau Sumatera, suku bangsanya ada suku Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Kemudian yang kedua ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada suku Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Ngaju, suku Dayak, suku Banjar, Tidung, dan Punan. Di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis. Kemudian di Papua ada suku Asmat, suku Dani, suku Kaulai, suku Argoni, dan Mairasi. Dan yang keenam ada suku Bali dan Nusa Tenggara. Di situ Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di situ ada suku bangsa Bali, Sasak, Sumba, Rote Flores, dan Sumbawa. Nah, ini beberapa pulau yang ada di Indonesia beserta suku bangsanya yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya kalian buka buku pena kalian halaman 39. Di sini kita akan membahas kembali tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Masih ingat ya, pecahan yang kita bahas ada setengah, sepertiga, dan seperempat. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada gelas, banyak semua gelas ada 2, 1, 2. Banyak gelas yang berisi air ada 1, ya. Maka pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah pecahannya adalah, nah yang berisi air itu ada 1.
ya. Kemudian seluruh gelasnya ada 2, maka pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah 1/2 ya, karena yang berisi airnya cuma 1 dari 2 gelas. Contoh yang B, banyak semua kursi ada 3, 1, 2, 3. Nah, banyak kursi yang diduduki ada 1, hanya 1 yang diduduki ya ini. Maka pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah yang diduduki hanya ada 1. Dari berapa kursinya? 1, 2, 3, dari 3. Maka pecahannya adalah 1/3. Selanjutnya yang C, di sini ada beberapa buah. Banyak semua buah di piring ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak apel ada 1. Apel hanya 1 ini ya. Maka pecahan yang menyatakan banyak apel dibandingkan semua buah yang ada di piring adalah apelnya hanya ada 1. Dari seluruh buah, buahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka pecahannya adalah 1/4. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya halaman 40. Ayo berlatih, silakan kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kalian perhatikan gambarnya dan baca pertanyaannya dengan baik dan tentukan pecahannya. Selanjutnya Bu Pena halaman 44, menari sesuai dengan irama lagu. Sebelumnya kamu sudah mempelajari ya gerak dasar tari kupu-kupu. Nah, tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangannya ke samping, ke atas, dan ke bawah. Seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, menari biasanya diiringi musik atau lagu. Kamu dapat menari sambil bernyanyi. Yang properti yang digunakan saat menari meniru gerakan kupu-kupu adalah selendang. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini lagu kupu-kupu ciptaan Ibu Sud. Kalian bisa nyanyikan lagu kupu-kupu tersebut sambil menari. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita bertemu lagi besok insya Allah. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.